ta'anallahu bituli hayati wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sairi salihin fi darain amin ila anqal. Fadailu siyam. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala kullu amali ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih wa siyam junnatun fa idza kana yawm shaum ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim walladhi nafsi biyadi la khulufa min shaim atyab indallahi min rihil misik lisaimina farhatan yafrahuhuma iza aftara fariha wa iza laqiya rabbahu fariha bisawmihi. Rawahul Bukhari Muslim. Fi riwayatin lil Bukhari yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli asyamu li wa ana ajzi bih wal hasanatu bi asyri amsalha. Dallalallahu ta'ala ala syarafi syiyam haitsu nasabahu ilayhi wa dha'afa ath-thawab ila al-adhafi katsirah. Wa tawalla subhanahu al-jazaa lis-saa'imin walillahi daril qa'il man kana yashku 'azama ad-da' dhunubahu falyati fi ramadan babu tabibihi wa yafuzu min man arafa siyam bitibihi ya bitibihi awalaysa qalallahu alaysa qalallahu fi targhibihi as-sawmu li wa ana allazi azibihi wa zaka 'amalu as-sa'im bi annahu min ajli rabbih wa zaka aidan khulufa misaim wa huwa ra'ihatul mutahassila min natnil fam. Wa an Sahal bin Sa'd al-Ansari as-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna yawmal qiyamah la yadkhul minhu ahadun ghairuhum yuqalu ayna as-sa'imun fayaqumuna la yadkhul minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fihi bayan al-khususiyyah bitamyizihim min baina ahli al-jannah bi babi yakhussuhum la yadkhul minhu ghairuhum ilaiha. Wa Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-siyam wal Qur'an yashfa'an lil 'abd yawm al-qiyamah yaqulu siyam rabbi mana'tuhu at-ta'ama wash-sharaba wash-shahawat fashaffi'ni fihi. Wa yaqulu al-Qur'an rabbi mana'tuhu an-nawma bil-lail washaffi'ni fihi fayashfa'ana fihi. Akhrajahu al-Imam Ahmad. An Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu qultu ya Rasulullah murni bi amrin yanfa'uni Allah bih qala 'alaika bisiyam fa innahu la mithla lahu. Rawahu an-Nasa'i wal Hakim wa sahahahu. Wa li Abi Ya'la wat Tabrani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law anna rajulan sama yawman tatawwan thumma uti mil al-ardi dhahaban lam yastawfi thawabahu duna yawmil hisab. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min 'abd yasum yawman fi sabilillah illa ba'ada Allahu wajhahu 'anil nar 70 kharifa. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa huwa kinaya an annahum laysu min ahli an-nar wa hadha bi siyami yawmin wahid fa kaifa bi siyami ayyam wa shuhur wa sinin. Wa siyamu zakatul jasad faqad rawa Ibnu Majah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li kulli syai'in zakah wa zakatul jasad as-shaum wa siyam nisfus sabar. Taib. Dijelaskan tentang fadilah berpuasa. Ya, alhamdulillah Allah jadikan kita kelompok orang-orang yang berpuasa. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, puasa ini punya fadilah, punya keutamaan ya, yang tidak dimiliki dengan ibadah lainnya, khusus hanya dalam ibadah puasa. Apa itu? Pertama, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah bersabda di dalam hadisnya, qalallahu ta'ala, Allah berfirman dalam hadis qudsi, kullu amal ibni Adam. Setiap amalan Bani Adam, salat, zakat, haji, sedekah, amalan apapun yang dilakukan oleh anak manusia, anaknya Adam atau oleh manusia, ya, lahu, pahalanya buat dia, artinya untuk kebaikan dia. Illa som, kecuali puasa. Ya. Itu kalau ibadah lain kebaikannya kembali kepada dia, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa untukku kata Allah. Ya. Puasa itu untukku. Ya. Artinya ini ya bukan Allah butuh dari puasa kita, bukan. Tapi Allah ingin mengisyaratkan kedudukan puasa dinisbahkan pada zatnya. Illa som fa innahu li wa ana ajzibih, dan saya yang bakal mengganjar sesuka hatiku kata Allah, sesukaku kata Allah Subhanahu wa taala. Tayyib.
Artinya ibadah puasa ini dari segi pahala beda dengan ibadah lain. Kalau ibadah lain seperti udah ditakar ya. Likuli hasanat likuli amalin ibadah hasanah. Wa kullu hasanatin bi asyri amsalihha. Wa yatada'af ila sab'ami'atu dha'fin. Kata setiap amalan itu dilipat gandakan jadi 10 hasanat, 10 hasanat dilipat gandakan jadi 70 hasanat, 70 hasanat dilipat gandakan jadi 700 hasanat dan seterusnya dan seterusnya. Artinya setiap amalan ini itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Tapi kalau puasa lihat kata Allah, illa sab wa ana ajzibe. Saya ngatur pahala nih buat dia. Ya. Kalau Allah yang ngatur bakal lebih banyak dari pahala yang biasa diberikan untuk yang lain. Ya. Kalau seandainya nih masalah, ya, ada orang dermawan, datang 10 orang miskin. Satu orang miskin dari 10 tersebut adalah orang yang sangat disayang sama orang kaya ini. Setiap orang miskin diganjar, dikasih duit, hadiah. Setiap orang 1 juta, 1 juta. Yang sangat disayang sama orang kaya, waktu minta bilang, ente ntar, ente belakangan. Ente amaneh. Aneh ngatur buat ente. Kira-kira bakal dikasih sama atau lebih? Ketika orang yang sangat disayang nih, yang lain dapat 1 juta, ini dia datang. Aneh juga minta dong, kalau ente ntar, ente urusannya kita 4 mata. Urusan belakangan ente. Sini, ente diri samping aneh, yang lainnya selesaiin dulu nih sejuta, ente duduk sama aneh. Kira-kira nih orang yang disayang ini nih, dapatnya sama nggak dengan yang lain? Enggak, bakal dapat lebih. Nah begitulah orang yang puasa. Allah bakal kasih kelebihan pahala yang tidak diberikan atas ibadah lainnya. Wasyam junnah. Puasa ini bagaikan perisai, tameng. Perisai dari apa? Fa iza kana yaumus shaum ahadukum fala yarfuth. Maka hendaknya kalau engkau sedang berpuasa jangan kau berkata kalimat yang buruk. Yarfuth ini rafath, kalimat yang buruk. Wala yaskhab, sama kalimat yang kasar. Jadi jangan sampai ente puasa cuma ngomongnya caci maki, menghina, meledek, bicara yang kotor, la yarfuth wala yafsuq. Kemudian sampai diajarin fa in sabahu ahadun. Kalau ada orang yang mencaci makimu, hai orang yang berpuasa, orang menghinamu, orang meledekmu, au qatalahu, atau orang yang sama mengganggu, menyakitimu, faliyaqul inni shaim. Maka katakanlah pada dirimu, inni shaim. Ingetin diri ente jangan kepancing hawa nafsu. Ana lagi puasa, tahan diri, lagi puasa. Artinya jangan diladenin. Sebab kalau kita ladenin, gugur pahala kita. Oke, gugur pahala kita. Makanya diingatkan diri kita, inni shaim. Dalam riwayat, ucapin inni shaim 2 kali. Inni shaim, inni shaim. 2 kali. Dalam riwayat 1 kali, dalam riwayat 2 kali. Yang meriwayatkan 2 kali, kalimat ini saim arti dia mengingatkan pada diri jangan diladenin, ente lagi puasa ingat, ente lagi puasa ini saim. Dan ingatkan yang kedua, ingetin kepada orang yang mengganggu kita ini saim, arti walaupun sedahsyat apa kau ganggu saya nggak bakal kepancing, saya lagi puasa. Ada junnah, ini perisai benar-benar, artinya nggak kepancing gitu untuk melakukan hal yang buruk. Walladzi nafsi biyadih. Kemudian Nabi bersumpah demi Allah bahwa bau mulut orang yang berpuasa di akhirat lebih wangi dan lebih harum dibandingkan minyak kasturi. Lisaimi farhatan. Dan buat orang yang berpuasa bakal dapat 2 kebahagiaan. Kapan itu? Al-farhatun inda iftarih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Gembira ketika berbuka dan gembira ketika berjumpa dengan Allah. Ketika berbuka gembira, maksudnya apa? Ada 2 pendapat ulama. Bergembira saat berbuka puasa adalah ketika dia udah menahan lapar, haus, waktu azan maghrib makanan dihidangkan, dia boleh makan, seneng nggak? Bahagia. Makanya kalau waktu iftar semuanya mukanya berseri-seri semua ya. Kalau sebelum buka nungguin buka mukanya cemberut, bentar-bentar lihat jam. Berapa menit lagi? Itu kalau di jalan kalau udah menjelang buka orang emosinya lagi pada naik semua. Kesenggol dikit ngamuknya kayak ketabrak. Ente nyenggol. Kenapa? Sebab lagi begitu. Cuman waktu buka semuanya bahagia.
Waktu dia makan bahagia, lisaim farhatan. Ya, farhatun inda iftari. Berbahagia pada saat dia berbuka. Ada pendapat kedua ulama mengartikan berbahagia saat berbuka itu karena dia berbahagia telah menyelesaikan tugasnya sebagai hamba Allah di hari tersebut, melaksanakan perintah Allah berpuasa. Alhamdulillah selesai juga tugas dari Allah. Senang. Jadi ada dua makna farhah, kebahagiaan di sini farha, yakni ketika dia selesai melaksanakan tugas. Yang kedua farha ketika dia boleh menyantap kembali makanan yang tadinya dilarang untuk disantap. Wadah ya. Adapun indalika rabbih ketika saat berjumpa dengan Allah bahagianya gimana? Ya artinya dia bakal berbahagia pada saat berjumpa dengan Allah dengan ganjaran yang disiapkan oleh Allah. Ya, ganjaran yang disiapkan oleh Allah. Makanya ya, dijelaskan orang-orang yang pertama kali dijamu oleh Allah di dalam surga adalah orang yang gak pernah meninggalkan puasa Ramadan. Ini orang yang dijamu sama Allah. Makanya nanti sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, sesungguhnya di akhirat itu, di surga itu ada pintu namanya pintu Ar-Rayyan. Apa kalimat Ar-Rayyan? Rayyan itu diambil dari kalimat rai. Rai itu menghilang dahaga. Hilang dahaga, makanya dia bilang Rayyan. Tempat yang menghilangkan dahaga. Dinamakan Babur Rayyan. Ini Babur Rayyan dikhususkan hanya untuk orang yang puasa. Jadi nanti bakal waktu manusia di padang mahsyar dalam keadaan ketakutan, akan terdengar seruan ya musaimun, hei orang yang sering puasa, bangun, bangun. Maka bangunlah orang-orang yang enggak pernah meninggalkan puasa Ramadan. Dan orang yang melazimkan puasa sunnah, mereka bangun. Ya musaimun. Dikumpulkan jadi satu, maka dipersilahkan masuk surga tanpa dihisab. Masuk dari pintu Ar-Rayyan. Tafadhalu udkhulu. Silakan kalian masuk. Begitu sudah masuk semuanya ditutup kembali pintu Rayyan dan dilarang siapapun masuk dari pintu itu. Ini khusus buat orang yang puasa. Setelah masuk surga, apa yang dilakukan? Itu langsung dijamu. Jamuan dari Allah dan Allah yang mempersilahkan mereka. Bayangin, bukan malaikat. Fadhal, Allah. Allah bilang, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Silakan dimakan, silakan diminum. Ini sebagai ganjaran dulu kalian puasa waktu hidup dalam dunia. Tuh lihat. Farhah indalika rabbih. Senang waktu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. So lihat. Ini keutamaan orang yang puasa. Hakadha. Kemudian diriwayatkan di sini yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Kenapa kau puasa ini khusus? Beda dengan ibadah yang lainnya. Sebab Allah bilang orang yang berpuasa meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwat karena semata-mata takut padaku dan semata-mata taat padaku. Min ajli. Ente enggak makan bukan karena enggak ada makanan di rumah. Ente enggak minum bukan berarti enggak ada minuman di sekitar kita. Minuman banyak. Tapi kenapa enggak makan? Kenapa enggak minum? Enggak boleh lagi puasa. Tapi enggak ada yang lihat. Orang enggak lihat tapi Allah lihat saya. Ana puasa lillah min ajlih. Ya. Maka Allah bilang orang yang berpuasa ini dia ninggalkan makan, ninggalkan minum, ninggalkan syahwat bukan karena enggak punya kesempatan. Bukan karena tidak ada makanan dan minuman, tapi min ajli. Ya. Karena untukku kata Allah Subhanahu wa taala wa ana ajzibih. Asyamu li wa ana ajzibih. Dia berpuasa untukku, maka ganjarannya aku yang berikan untuknya. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, segala amalan dilipat gandakan pada 10 hasanat, tapi kalau untuk masalah puasa Allah ngasihnya itu enggak pakai ditakar lagi, ambil. Itu ibaratnya hafawat min hafawatillah. Arti kalau hafat nih, kalau harta depan kita dorong. Ya. Ente kalau saat ini diraup begitu dikasih, nih ambil. Kalau raup kan begini, ini didorong, ambil. Berapa itu jumlahnya? Banyak enggak? Terhitung enggak jumlahnya? Enggak. Ya, Allah ngasih orang puasa kayak gitu. Nih pahala ambil buat ente. Ya, itu pahala orang puasa. Allah. Ya, nikmat. Apalagi bulan Ramadan kita puasa. Allah ada nikmat yang besar dari Allah buat kita. Ya, nggak tahu ntar akhir Ramadan pahala yang kita dapetin berapa banyak. Ya, sampai
disebutkan nanti di akhir Ramadan Allah bakal bebaskan dia dari api neraka Allah. Allah bakal hapuskan dosanya dia. Allah bakal kasih pahala berlipat ganda. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah itu malam Lailatul Qadar? Kata Nabi, bukan. Itu bukan Lailatul Qadar. Bukankah setiap pegawai itu mendapatkan gaji di akhir pekerjaannya? Ya. Kita pun dapat pahala yang besarnya kapan? Ntar. Sekarang udah dapat pahala nih. Ya. Cuman pahala sekarang cuma ekstra doang nih. Tapi pahala sesungguhnya ntar. Ketika kelar Ramadan, malam takbiran, itu dikenal dengan Lailatul Jaizah. Ya. Malam takbiran itu dikenal dengan Lailatul Jaizah. Apa? Malam pembagian hadiah. Ya. Hadiah dari siapa? Hadiah dari Allah buat kita. Buat orang yang puasa. Makanya benar-benar puasa Ramadan. Jaga, jangan maksiat. Jangan melakukan hal yang diharamkan Allah biar pantas dapat hadiah. Kemudian juga dinyatakan, lihat keutamaan ibadah puasa. Sampai Allah nisbahkan puasa pada dirinya Allah, pada zatnya Allah. Segala sesuatu yang bernisbahkan pada Allah mulia. Nah puasa untuk Allah juga mulia. Kemudian barang siapa, diucapkan ulama, mangkana yasku azamada adzunubihi, barang siapa yang mengeluh karena dosanya besar, dosanya banyak. Mengeluh, beb, ini banyak dosa, banyak maksiat, banyak kesalahan, banyak kesalahan yang aku perbuat. Faliyati fi Ramadan bab tabibihi. Maka ente kalau udah masuk Ramadan, ente sekarang lagi mampir ke pintu dokternya. Ente sakit parah, datang ke dokter. Biar dikasih obat yang pas, biar bisa sembuh. Maka kata ulama, ketika engkau mengeluh akan banyaknya dosa, akan penyakit banyaknya dosa, maka di bulan Ramadan datangi pintunya. Pintunya Allah. Wa yafuz min araf siyam bitibihi. Sehingga engkau bisa mencium aroma indah dan semerbaknya puasa Ramadan. Artinya ibaratnya itu, kalau ente banyak dosa, ibadah yang banyak di bulan Ramadan itu bakal menyembuhkan penyakit dosamu. Jangan di bulan Ramadan bikin dosa, jangan. Di bulan Ramadan kita taubat. Bulan Ramadan kita kembali kepada Allah. Sehingga awalnya galallahu fi targhibihi as-saumu li wa ana lazi azibihi. Artinya orang yang puasa itu dijamin ganjarannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan Allah lihat, jadikan puasa di bulan Ramadan, amalan orang yang berpuasa itu seakan-akan Allah bilang itu amalan untukku, sehingga dia pantas dapatkan pahala dariku. Dan yang kedua, Allah jadikan aroma bau mulut orang yang berpuasa nanti di akhirat wanginya lebih wangi daripada minyak kasturi. Lebih wangi daripada minyak kasturi. Allah. Jadi ntar di akhirat kita bisa bedain nih, mana orang sering puasa, mana kagak. Kalau sekarang orang bau mulut kadang dari puasa, kadang dari banyak tidur. Orang kalau nggak puasa cuma tidur mulu, kalau bangun bau mulutnya nggak enak. Atau orang timbul bau yang tidak sedap di mulutnya kapan? Ketika orang yang nggak pernah ngomong, diem terus, pendiam, nggak pernah ngomong. Sekali ngomong timbul bau nggak sedap ya. Artinya kita nggak bisa bedain ini karena puasa kah, apa karena tidur atau karena nggak banyak ngomong. Tapi kalau di akhirat kita bisa bedain mana orang yang sering puasa apa enggak dari aroma minyak kasturi yang keluar dari mulutnya. Ketika kita duduk diri di samping orang yang biasa puasa, waktu kita bilang salam, assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam, itu wanginya semerbak. Allah. Kita langsung vonis, ini orang sering puasa dulu waktu hidup dalam dunia. Kenapa wanginya harum? Wanginya harum. An Sahal bin Sa'ad al-Ansari as-Sa'idi beliau menyatakan, inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Di surga ada pintu namanya pintu Rayyan, yadkhulu minhu sha'imun yaumal qiyamah la yadkhul minhu ahadun ghairuhum. Enggak ada orang yang masuk dari pintu tersebut melainkan hanya orang yang melazimkan puasa. Nanti tidak akan terdengar seruan, aina shaimun. Mana orang yang biasa puasa? Fayaqumun, maka berdirilah orang yang biasa puasa. La yadkhul minhu ahadun ghairuhum. Enggak ada yang masuk dari pintu tersebut selain mereka. Selain orang yang puasa. Fa iza dakhalu, kalau mereka udah masuk ke dalam pintu surga tersebut dari babur Rayyan, ughliqa, kemudian dikunci lagi tuh pintu, falam yadkhul minhu ahadun. Enggak ada yang boleh lewat situ kecuali hanya orang yang puasa doang. Orang yang rajin zikir, yang rajin
sholat, yang rajin baca Quran, masuk surga, masuk. Cuman bukan dari pintu ini. Ini pintu VIP. Ya. Pintu khusus hanya untuk orang yang puasa. Yang lain boleh masuk dari pintu yang lain. Ini khusus buat puasa. So, lihat. Ya. VIP ya. Nah, ini orang puasa tuh. Maka ini nikmat. Alhamdulillah. Ya. Kemudian juga dinyatakan fi bayan al-khususiyah bitamyizihim min baina ahlil jannah bi bab yakhussum la yadkhul minhu ghairuhum ilaiha. Ini menunjukkan kekhususan orang yang puasa, ya, itu dapat pintu surga yang mana orang lain enggak boleh masuk kecuali cuma mereka. VIP. Bahkan kalau boleh kita bilang bukan VIP lagi, VVIP. Oh. Udah paling VIP-nya udah. Orang terdekatnya. Wa rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam gal Asyam wal Quran yashfa'an. Puasa dan Quran ini bakal memberikan syafaat di hari kiamat. Ya. Puasa bakal bilang nanti di hari kiamat di padang mahsyar, puasa bakal bilang kepada Allah, ya Rabb, mana'tuhu ta'am, saya menghalangi dia dari makan, saya menghalangi dia dari minum, saya menghalangi dia dari melampiaskan hawa nafsunya, maka izinkan saya untuk kasih dia syafaat ya Allah. Ya. Ini puasa ngomong kepada Allah karena ada orang yang pernah melakukan puasa bakal diazab oleh Allah. Puasa turun tangan, puasanya dia. Yang kedua Al-Quran. Ya. Al-Quran juga bakal bilang kepada Allah, ya Allah, mana'tuhun naum bilail, aneh bikin dia begadang malam jadi baca Quran. Yang bikin malam jadi baca Quran. Wasyafi'ni fihi, maka izinkan aku memberikan dia syafaat ya Allah. Fayashfa'lahu, maka keduanya pun diizinkan Allah untuk memberikan syafaat. Ya. Ini puasa yang kita lakuin nih. Kalau ente benar-benar bisa hormatin nih ibadah Ramadan nih, puasa benar, jangan maksiat, jangan melakukan hal yang diharamkan Allah. Nih puasa yang dilakukan di akhirat bakal nyelamatin kita. Ya. Bakal nolong kita. Siapa sih kita? Ibadah kita emang kira-kira udah banyak. Emang kita pernah sholat 1000 rakaat tiap malam? Emang kita pernah sedekah setiap hari itu buat 1000 orang miskin? Pernah gitu? Kita sadar diri kita bukan siapa-siapa. Dan kalau mau ukur ibadah kita, apa sih ibadah kita? Tapi kalau ente bisa hormatin ibadah puasamu, jaga benar nih puasa Ramadan dengan baik, ntar Ramadan yang bakal nyariin kita di akhirat. Fulan, sini. Ini kalau saya takut, ikut aneh. Ente dapat syafaat. Ente selamat dari neraka, masuk surga Allah. Coba lihat. Kenapa? Sebab dia bisa menghargai puasa. Maka puasa pun juga bakal bisa menghargai dia. Maka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu melihat hilal Ramadan, dia doa. Dia angkat tangannya. Dia katakan, Allahumma sallimna min Ramadan wa sallim Ramadan minna. Ya Allah, selamatkan Ramadan dari kami dan selamatkan kami dari Ramadan. Maksudnya gimana selamatkan Ramadan dari kami? Ramadan ini bulan yang mulia, bulan yang agung. Selamatkan Ramadan ya Allah, jangan sampai ternodai dengan dosa kami. Jangan sampai Ramadan terkotori dengan maksiat kami. Jadi kita minta kalau ya Allah ini Ramadan dia suci, jangan bikin kotor dengan dosanya kita. Wasallimna min Ramadan, dan selamatkanlah kami dari Ramadan. Ya Allah, saya tahu ini Ramadan bulan yang agung, sehingga kalau kami maksiat, hukumannya pun makin berat. Ya Allah, jadikan Ramadan masukin kita ke surga, bukan masukin kita ke neraka. Itu maksud daripada doanya Nabi, salimna min Ramadan. Hakadha. Kemudian juga dinyatakan bahwasanya diriwayatkan oleh Abi Umamah bahwasanya beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, murni bi amrin yanfa'ani Allahu bih. Ya Rasulullah, tolong kasih dong amalan buat saya, perintahin saya untuk beramal suatu amalan yang mana kalau saya amalkan nih saya bisa dapat manfaat besar dari Allah. Maka kata Nabi, kalau gitu aku perintahkan kau puasa. Sebab ganjaran puasa enggak ada yang bisa menyerupainya. Sebab puasa untuk Allah dan Allah bakal balas kebaikan orang tersebut. Sudah puasa. Hakada. Makanya dikenal nih puasa ini adalah Ummul Fadail. Ummul Fadail, pokok atau inti segala macam kebaikan.
Sedangkan khamar ummul khaba'ith. Khamar minuman keras, pokok dan induk segala macam keburukan. Orang kalau dia minum khamar, dia mabok, ngomong jadi ngaco. Berbuat apapun maksiat nggak punya malu. Ya. Makanya orang kalau dia mabok, minum minuman keras, itu dosa yang dibuat sama dia bukan dosa mabok dong, banyak. Dosa nyaci maki orang, dosa ngerusak barang orang, dosa mengganggu ini dan itu. Khalas. Jadi satu maksiat di bawahnya ratusan maksiat ngikut di bawahnya. Nah kalau puasa sebaliknya, puasa ummul fadail, induk segala macam kebaikan. Makanya ini kalau bulan Ramadan nih sekarang, enak nggak baca Quran? Enak ya. Sejuz kurang kayaknya sehari, 2 juz, 3 juz, nikmat. Coba kalau bukan bulan Ramadan, berat. Di bulan Ramadan, ente sholat witir jam 2 malam, jam 2 malam sampai jam 3 dengan Habib Ahmad. Kalau bukan bulan Ramadan, sanggup nggak kayak begini? Subhanallah. Segala macam kebaikan jadi mudah buat kita. Jadi enak. Jadi enak. Maka inilah dinamakan ummul fadail. Induk segala macam kebaikan. Kemudian di Abi Ya'la wa Tabrani qala Rasulullah SAW, "Lau anna rajulan shama yawman tatawwu'an." Kalau seandainya ada orang berpuasa sunnah di suatu hari, dia puasa sehari puasa sunnah, kemudian dia sedekahkan mil'ul ardi zahaban. Kemudian dia sedekah emas sebanyak sepenuh isi dunia. Emas bukan sekilo, bukan 2 kilo, sepenuh isi dunia ente infakkan kepada fakir miskin. Dinyatakan ini pahala puasa sunnah sehari sama puasa sedekah emas sebumi. Banyakan mana? Dibilang lam yastafi thawabahu duna yaumil hisab. Terus terang nggak bakal bisa tuh nandingin. Pahala puasa sunnah itu lebih banyak dibandingkan ente sedekah sebumi, bahkan nggak bakal pernah kelar, nggak pernah habis pahalanya sampai yaumul hisab. Ente kalau sedekah punya duit 1 miliar, ngabisin sedekah butuh berapa hari? Tiap hari 100 juta, 10 hari kelar, 1 miliar habis. 10 hari habis. Ente punya duit 100 miliar, ngabisin sedekah masih berapa hari? Wah, itu 3 bulan habis. Tapi kalau pahala puasa sunnah sampai hari kiamat nggak habis-habis. Itu puasa sunnah. Gimana puasa wajib? Paham tuh? Puasa sunnah sehari itu pahalanya nggak habis-habis sampai umur hisab. Itu malaikat ngitungin terus, nggak kelar-kelar sampai hari kiamat. Gimana puasa wajib? Bukan cuma sehari, 30 hari 1 bulan. Allah, nikmat ya. Luar biasa dia puasa, nikmat. Itu sebutkan pula juga di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah bersabda di dalam hadisnya, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah." Tidaklah ada seorang hamba berpuasa 1 hari di jalan Allah. Artinya puasa di jalan Allah. Artinya bukan mau puasa wajib, puasa sunnah, apapun itu. Kalau dia puasa sehari, apa yang terjadi? Ba'adahullahu wajhah anin nari sab'ina kharifa. Maka wajah orang yang berpuasa sehari ini bakal dijauhkan oleh Allah dari api neraka sejarak sab'ina kharifa. Apa sab'ina kharif? Kharif itu 1 musim yang datangnya setahun sekali. Sab'ina kharifa artinya 70 tahun. Jadi kalau jalan kaki 70 tahun nyampe mana? Itu jarak antara orang puasa dari api neraka Allah. Itu kalau sehari. Kalau 2 hari, kalau 10 hari, kalau 1 bulan, tinggal ente kaliin aja 70 kali 30. 70 kali 10 sama dengan 700 kali 30 berarti sama dengan 2100 tahun perjalanan. Ini kalau ente puasa Ramadan sekali seumur hidup. Gimana kalau tiap tahun ente puasa Ramadan? 2100 terus. Artinya apa? Orang yang sering puasa dijamin gak bakal masuk neraka. Jangankan masuk, mukanya jauh dari api neraka, apalagi badannya. Hakadha wa huwa kinaya an annahum laisu min ahlin nar.
Orang yang sering puasa tuh dijamin gak bakal masuk neraka. Ya. Bukan penghuni neraka lagi udah. Baik. Maka dinyatakan kalau puasa sehari aja kayak begini, maka bagaimana kalau ente puasa berhari-hari, gimana kalau sebulan, gimana kalau setahun, gimana kalau begini, subhanallah. Ya. Bisa ente bayangin itu kira-kira pahalanya gimana udah. Ya. Mau aman, banyakin puasa. Ya. Wasiyam zakatul jasad. Ya. Dan siam itu puasa itu adalah zakat yang wajib kita keluarkan untuk badan kita. Jadi harta ada zakatnya, badan juga ada zakatnya. Yang wajib kita keluarkan, yang wajib kita laksanakan. Zakat harta 2,5%. Emas perak itu kama arafna, sedangkan zakatul jasad as-shaum. Puasa. Hakadha was-shaum nisfus sabar, dan puasa setengah daripada kesabaran. Was-sabar sawabuhul jannah. Sabar ganjarannya surga. Jelas ya. Oke, nikmat ya. Jadi sungguh aneh kalau ada orang ngerasa wah berat di Ramadan, pengen cepat berlalu. Nah, berarti kita ini masih perlu dibenahi nih hati kita. Ya. Pastinya orang senang begitu masuk Ramadan, bahagia. Alhamdulillah. Makanya para sahabat Nabi itu 6 bulan sebelum datang Ramadan udah rindu. Wah 6 bulan lagi Ramadan. Bukan 6 bulan lagi Lebaran, 6 bulan lagi Ramadan. 5 bulan lagi Ramadan, sebulan lagi Ramadan. Begitu masuk Ramadan, nikmat deh. Yang dirindu-rindu datang. Ini dia yang kita rindukan datang sekarang sama kita. Begitu dia berlalu Ramadan, masuk Lebaran, sedih para sahabat selama 6 bulan. Ya Ramadan lewat, Syawal lewat, masuk bulan Zulqa'dah. Ya Allah, ingat ya dulu Ramadan enak banget rasanya. Masuk musim haji, masih kebayang enaknya Ramadan. Dulu Ramadan kita baca Quran, kita tahajud, nikmat banget. Masuk bulan Muharram, masih kebayang sama Ramadan. Tuh lihat. Kalau kita gimana ya, waktu masuk Syawal, Idul Fitri, jangankan nunggu 1 Syawal, malam takbiran dia lupa sama Ramadan. Jangan. Jadi kayak para sahabat Rasulullah, ya, orang-orang dekatnya Rasulullah, rindu dengan Ramadan. Insya Allah Allah limpahkan taufik, hidayat buat kita semua. Dijadikan Ramadan ini Ramadan terbaik buat kehidupan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sampai sini dulu. Al-Fatihah bil qabul. Utamu semua ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.